Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah daerah kian meluas. Pemerintah pun menetapkan ada 6 provinsi prioritas penanganan karhutla, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Betul sekali, dan selain itu pemerintah juga menangani karhutla di area Gunung Bromo, Gunung Gede Pangrango, dan sebagian wilayah Cianjur. Per Senin 10 Agustus 2026, wilayah terdampak karhutla mencapai 107.000 hektar, di mana penanganan udara dinilai jadi langkah efektif pemadaman karhutla. Dan sejauh ini 40 helikopter dikerahkan untuk pemadaman karhutla. Dan tentunya kita harapkan supaya karhutla yang terjadi saat ini di sejumlah wilayah bisa segera teratasi, bisa segera padam. Tapi Hanum, ada juga informasi di saat petugas gabungan yang terus berjibaku memadamkan karhutla, ada sejumlah sekolah ini juga memilih menerapkan pembelajaran secara daring. Ya, alasannya demi menjaga kesehatan para siswa. Pendidikan pun jadi korban kebakaran hutan dan lahan yang berulang terjadi setiap tahunnya. Asap mengepul dari hutan yang terbakar di Sekolah Darat, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Senin siang. Lokasi yang berbukit di areal gambut, serta kencangnya embusan angin menyulitkan proses pemadaman. Untuk memastikan bara api tidak lagi muncul, petugas menyemprot satu demi satu lubang gambut. Ini sudah kurang lebih 3 hektar yang kebakaran, tapi saat ini tim di dalam masih melaksanakan pemadaman karena memang kesulitan di sini tanahnya gambut sehingga api yang sudah dimatikan itu bisa menyala lagi. Bang, ada bara bang di Kalibata bang. Pulung. Kebakaran lahan juga terjadi di kawasan Jalan Kalibata Ujung, Jekar Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Cuaca terik dan embusan angin kencang membuat api meluas hingga ke permukiman. Satu rumah kosong hangus terbakar. Sementara satu bangunan budidaya sarang walet bisa diselamatkan petugas dari lalapan si jago merah. Minimnya sumber air jadi kendala pemadaman. Kebakaran lahan yang melanda Kalimantan Tengah juga terjadi di Kota Waringin Timur. Banyaknya titik api membuat pemerintah daerah menambah jumlah personel penanganan kebakaran lahan. Selain mengancam kesehatan, turunnya jarak pandang turut mengganggu aktivitas pengguna jalan. Dari data terakhir BPBD, terdapat 740 titik panas di Kalimantan Tengah. Imbas kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kota Pontianak menghentikan sementara proses belajar di seluruh SD dan SMP. Seluruh siswa harus belajar secara daring dari rumah karena kabut asap mengganggu kesehatan serta indeks kualitas udara Kota Pontianak telah memasuki fase tidak sehat. Guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia, pemerintah menerjunkan 43 helikopter serta 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kondisi medan. Pemerintah menetapkan 6 provinsi prioritas penanganan karhutla, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis, ada 6 provinsi, juga muncul di daerah lain. Di daerah lain di luar yang 6. Kalau yang 6 kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar nih seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, mungkin tinggal 1 titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai di Gunung Gede Pangrango di situ. Heli-heli BNPB banyak fokusnya di 6 provinsi prioritas. Tapi kita masih punya cadangan 3 heli yang bisa bergerak kemana-mana. Seperti Bromo kan kita kerahkan 3 heli dan langsung bisa mengatasi dari 34 tinggal 2 titik. Hingga Senin 10 Agustus 2026, sebanyak 107.000 hektar lahan terbakar. Kondisi diperparah dengan adanya fenomena El Nino yang mempercepat sebaran api. Tim MTek Media melaporkan.